Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Politeknik Negeri Bandung. Dari kelas 1 ATTE D3 Teknik Telekomunikasi, yang beranggotakan saya Dr. Hamid Pertiwi. saya Siti Maisaro, saya Zahra Azizatun Nur. Saya Fikri Purwana Senja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beda fasa sebelum ke pengukuran. Di sini ada pengertian beda fasa terlebih dahulu. Untuk fasa adalah suatu tahap yang telah dicapai oleh suatu gerak berkala, biasanya dengan membandingkan dengan gerak lain yang sejenis dengan frekuensi yang sama. Pada dari itu, beda fasa adalah perbedaan waktu antara dua gelombang sinusoidal yang mempunyai frekuensi sama dalam berisolasi. Gelombang bisa dikatakan sefase bila berfrekuensi sama dan titik-titik yang bersesuaian berada pada tempat yang sama. Nah, kebalikannya untuk beda fasa, titik-titik yang bersesuaian berada pada tempat yang berbeda. Nah, untuk beda fasa ini adalah terletak pada gambar seperti berikut, yaitu terdapat sinyal input atau bisa disebut gelombang 1 dan terdapat sinyal output atau bisa disebut gelombang 2. Nah, terdapat perbedaan letak titik yang bersesuaian, maka itu disebut adalah beda fasa. Nah, beda fasa ini menyatakan ukuran seberapa jauh diukur dalam sudut sebuah titik pada salah satu gelombang berada di depan atau di belakang titik yang bersesuaian dari gelombang yang lainnya. Gitu. Yang pertama adalah metode dual trace. Metode dual trace dengan kemampuannya untuk menampilkan gambar sinyal AC yang diukur, osiloskop dapat mengukur beda fasa dari dua sinyal input melalui gambar yang ditampilkan pada layar. Untuk dapat menentukan beda fasa dari kedua sinyal AC tersebut dapat menggunakan rumus untuk satu gelombang. Beda fasa sama dengan A per B dikali 360 derajat. Dan rumus untuk setengah gelombang, beda fasa sama dengan A per C dikali 180 derajat. Di mana A adalah jarak antar titik puncak gelombang 1 dengan gelombang 2. Kemudian B adalah jarak satu gelombang dan C adalah jarak setengah periode. A dan B dapat diukur dalam satuan divisi atau kotak dan satuan beda fasanya adalah derajat. Beda fasa dari sinyal ini hanya berlaku untuk sinyal frekuensi yang sama. Pengukuran beda fasa di atas sering disebut dengan cara langsung atau cara dual trace. Langkah kerja. Yang pertama, susun rangkaian sesuai dengan gambar. Yang kedua, cari atau hitung nilai kapasitor yang memenuhi beda fasa sesuai dengan derajat yang telah ditentukan. Yang ketiga, pastikan lagi bahwa nilai kapasitor sudah sesuai dengan cara memasukkan ke dalam rumus beda fasa sama dengan negatif tan pangkat negatif 1 omega RC. Yang keempat, atur function generator di frekuensi 1 kHz dan amplitudo 2 VPP. Yang kelima, run rangkaian pada aplikasi Ni Multisim. Yang keenam, catat hasil beda fasa pada mode dual trace. Yang ketujuh, setelah 5 kapasitor selesai, ulangi langkah 2 sampai dengan langkah 7. Namun, diubah dengan mencari nilai resistor yang memenuhi derajat yang telah ditentukan. Selain metode dual trace, ada juga metode Lissajous. Pola Lissajous adalah pola yang ditimbulkan oleh dua gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang sama dan amplitude konstan. Pola Lissajous adalah pola pada layar osiloskop yang mencitrakan perbandingan fase, frekuensi, dan amplitude dari dua gelombang pada probe osiloskop. Dengan menggunakan bentuk pola Lissajous, dapat menentukan beda fasa antara dua sinyal dan menentukan perbandingan frekuensi. Untuk mencari nilai beda fasa pada metode Lissajous dapat diketahui bahwa 0 derajat kurang dari beda fasa kurang dari 90 derajat dan beda fasa
sama dengan min sin pangkat min 1 dikali Y1 per Y2, dengan Y1 adalah oval yang berpotongan dengan sumbu Y, sementara Y2 adalah ujung oval yang tegak lurus dengan sumbu Y. Langkah kerja menyusun metode Lissajous. Yang pertama, susun rangkaian kerja. Yang kedua, cari nilai kapasitor yang memenuhi beda fasa. Yang ketiga, pastikan nilai kapasitor sesuai dengan rumus beda fasa sama dengan min tan pangkat min 1 dikali omega dikali R dikali C. Yang keempat, atur function generator dengan frekuensi sebesar 1 kHz dan amplitude sebesar 2 VPP. Yang kelima, nyalakan osiloskop. Lalu yang keenam, setelah gambar gelombang tampil, ubah tampilan ke mode X, Y. Yang ketujuh, catat hasil beda fasa menggunakan metode Lissajous. Dengan langkah-langkah pengukuran beda fasa yang sudah dijabarkan tadi, ini adalah simulasi untuk pengukuran beda fasa metode dual trace dengan menggunakan software Multisim 14.2. Untuk pengukuran beda fasa metode Lissajous, dalam simulasi kali ini yang menggunakan Multisim langkah-langkahnya yaitu: pertama, buatlah rangkaian beda fasa. Untuk menambahkan komponen, klik kanan, kemudian pilih menu Place Komponen. Kita akan mencari komponen resistor. Setelah ketemu, tambahkan resistor pada rangkaian. Gunakan resistor dengan resistansi sebesar 1 kilo ohm. Karena kebetulan nilai resistansinya sudah 1 kilo ohm, jadi kita tidak perlu lagi merubah nilainya. Tambahkan function generator pada rangkaian. Sambungkan jumper dari resistor ke kanal output function generator. Kemudian tambahkan kapasitor. Kita akan menggunakan kapasitor dengan kapasitansi sebesar 0,1 mikrofarad. Untuk mengubah nilainya, klik 2 kali pada komponen kapasitor, kemudian ubah nilainya pada menu kapasitansi. Selanjutnya, tambahkan jumper dari resistor ke kapasitor. Tambahkan ground. Sambungkan jumper dari kapasitor ke ground. Selanjutnya, tambahkan osiloskop. Sambungkan jumper dari kanal 2 osiloskop ke jumper yang berada di antara resistor dan kapasitor. Kemudian, sambungkan jumper kanal 1 osiloskop ke jumper yang berada di antara resistor dengan function generator. Untuk mengubah warna jumper, klik kanan pada jumper, kemudian pilih menu segmen color. Anda bisa memilih warna sesuai keinginan. Tambahkan ground pada kanal ground di osiloskop. Selanjutnya, operasikan function generator dengan menyalakan terlebih dahulu function generator. Tekan tombol power. Atur function generator dengan frekuensi sebesar 1 kHz. Kemudian, atur juga amplitudonya menjadi sebesar 2 VPP. Setelah mengatur function generator, kemudian klik menu Run pada bar menu aplikasi Multisim. Nyalakan osiloskop dengan menekan tombol power pada osiloskop.
Kemudian akan tampil gelombang atau sinyal pada layar osiloskop. Agar memudahkan dalam membaca sinyal, tekan tombol run atau stop pada osiloskop. Jika gambar kurang jelas, untuk memperbesar gambar gelombang, atur pada bagian volt per dip dan second per dip. Untuk menampilkan gelombang channel 2, klik menu channel 2 atau tombol yang berwarna biru. Ubah osiloskop menjadi mode XY dengan memilih menu display. Kemudian atur menjadi mode XY. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dalam pengukuran beda fasa menggunakan metode Lisius, kita akan menggunakan rumus beda fasa sama dengan arcsin Y1 per Y2. Rumus ini berlaku jika beda fasa lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, di mana Y1 merupakan oval yang berpotongan dengan sumbu Y, dan Y2 merupakan ujung oval yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kita juga perlu mengetahui bahwa pada layar osiloskop terdapat div atau kotak, di mana untuk arah vertikal terdapat 4 garis dalam satu kotak. Jika satu kotak itu bernilai 1, maka setiap garis bernilai 1 per 4 atau 0,25. Selanjutnya, mari kita hitung beda fasa pada hasil percobaan sebelumnya, di mana Y1-nya mendekati garis kedua sehingga bernilai sebesar 1,75 dikali 0,25 atau sama dengan 0,4375. Dan untuk Y2 terletak tepat di antara garis ketiga dan keempat, sehingga bernilai 3,5 dikali 0,25 atau sama dengan 0,875. Maka, beda fasa sama dengan arcsin 0,4375 per 0,875 atau sama dengan arcsin 0,5. Seperti yang kita ketahui, arcsin 0,5 yaitu sebesar 30 derajat. Maka beda fasa pada percobaan ini sebesar 30 derajat. Tambahkan komponen dengan klik kanan kemudian pilih menu Place Komponen. Kita akan mencari komponen resistor. Tambahkan resistor pada rangkaian dengan resistansi sebesar 1 kilo ohm. Kemudian, tambahkan function generator. Sambungkan jumper dari resistor ke kanal output function generator. Kemudian, kita tambahkan kapasitor. Kita akan menggunakan kapasitor dengan nilai kapasitansi sebesar 0,1 mikrofarad. Untuk mengubah nilainya, kita dapat mengklik 2 kali komponen, kemudian ubah kapasitansinya menjadi 0,1 mikrofarad. Sambungkan jumper dari resistor ke kapasitor. Kemudian tambahkan ground. Sambungkan jumper dari kapasitor ke ground.
Selanjutnya, tambahkan osiloskop pada rangkaian. Sambungkan jumper dari kanal 2 osiloskop ke jumper yang berada di antara resistor dan kapasitor. Sambungkan jumper kanal 1 osiloskop ke jumper yang berada di antara resistor dengan function generator. Sebelumnya, kita dapat mengubah warna jumper dengan mengklik komponen jumper, kemudian pilih warna sesuai keinginan. Tambahkan ground. Tambahkan ground pada kanal ground di osiloskop. Operasikan function generator dengan menyalakan terlebih dahulu function generator. Tekan tombol power. Atur function generator dengan frekuensi sebesar 1 kHz. Kemudian atur juga amplitudonya menjadi sebesar 2 Vpp. Setelah mengatur function generator, kemudian klik menu Run pada bar menu aplikasi multisim. Nyalakan osiloskop dengan menekan tombol power. Kemudian akan tampil gelombang atau sinyal pada layar osiloskop. Untuk menampilkan gelombang channel 2, klik tombol berwarna biru atau menu channel 2. Jika gambar kurang jelas, untuk memperbesar gambar gelombang, atur pada bagian volt per dip. Agar memudahkan dalam membaca sinyal, tekan tombol Run atau Stop pada osiloskop. Pada pengukuran beda fasa dengan menggunakan metode dual trace, kita perlu menggunakan rumus beda fasa sama dengan A per B dikali 360 derajat, di mana A merupakan jarak antar titik puncak gelombang 1 dengan gelombang 2, dan B merupakan jarak satu periode. Kita juga perlu mengetahui bahwa pada layar osiloskop terdapat div atau kotak, di mana untuk arah horizontal terdapat 5 garis dalam setiap kotak. Artinya, jika satu kotak bernilai 1, maka setiap garis memiliki nilai sebesar 1/5 atau 0,2. Selanjutnya, mari kita hitung beda fasa pada percobaan sebelumnya. Kita lihat gambar, di mana jarak antar titik puncak gelombang 1 dengan gelombang 2 sebanyak 2 garis, maka nilai A sebesar
2 dikali 0,2 atau sama dengan 0,4. Dan untuk B yaitu jarak satu periodenya sebanyak 5 kotak. Maka beda fasa sama dengan 0,4 dibagi 5 dikali 360 derajat atau sebesar 28,8 derajat. Maka beda fasa menggunakan metode dual trace ini pada gelombang ini sebesar 28,8 derajat. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami.